Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, perkenalkan saya Rizwandi, mahasiswa PPG Perjabatan gelombang 2 tahun 2022, bidang studi ekonomi, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan panduan saya dalam observasi perkembangan peserta didik. Adapun tujuan dari observasi ini yaitu untuk mengetahui perkembangan dan karakteristik peserta didik sebagai dasar bagi pendidik untuk menyusun rencana pembelajaran yang menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Dan sasaran dari observasi ini yaitu peserta didik kelas 109 SMA Negeri 5 Makassar. Adapun aspek yang akan diobservasi pada kegiatan ini yaitu yang pertama aspek etnik, budaya, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal dan kesiapan belajar, gaya belajar, motivasi belajar, perkembangan emosi, perkembangan moral, sosial, dan motorik. Baik, aspek yang pertama yaitu aspek etnik atau suku. Di sini ada 4 pertanyaannya. Yang pertama, berasal dari suku manakah Anda? Dengan kriteria jawaban uraian. Kemudian yang kedua, apakah Anda menggunakan bahasa daerah di lingkungan sekolah? Yang ketiga, apakah Anda menghargai keberagaman suku di lingkungan sekolah? Dan yang keempat, apakah Anda mampu berinteraksi dengan teman yang berbeda suku? Dengan kriteria jawaban ya atau tidak. Kemudian yang kedua yaitu aspek budaya. Di sini ada 4 pertanyaannya. Yang pertama, apakah Anda menyadari perbedaan kultural yang ada di lingkungan sekolah? Apakah Anda dapat menghargai perbedaan budaya di lingkungan sekolah? Apakah perbedaan budaya menjadi penghambat bagi Anda dalam proses pembelajaran? Dan pertanyaan terakhir, apakah Anda memegang teguh norma adat istiadat dan kebiasaan sesuai budaya yang Anda miliki? Dengan uraian jawaban ya atau tidak. Kemudian yang ketiga yaitu aspek status sosial. Di sini juga terdapat 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa pekerjaan orang tua Anda sekarang? Yang kedua, apa pendidikan terakhir orang tua Anda? Berapa rata-rata penghasilan orang tua Anda? Dan apakah Anda dapat berinteraksi bersama teman-teman tanpa membedakan status sosial? Dengan kriteria jawaban ya atau tidak. Kemudian yang keempat yaitu aspek minat. Di sini terdapat 5 pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda merasa senang atau suka ketika mengikuti proses pembelajaran ekonomi di kelas? Kriteria jawaban ya atau tidak. Jika tidak, apa yang menyebabkan Anda tidak suka dalam mengikuti proses pembelajaran ekonomi di kelas? Kriteria jawaban berupa uraian. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah Anda lebih suka belajar materi ekonomi dalam bentuk konsep atau teori dibandingkan dengan perhitungan matematika? Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika Anda tidak suka belajar materi ekonomi dalam bentuk perhitungan matematika, apa alasan atau kendala Anda? Kemudian apakah Anda terlibat aktif dalam proses pembelajaran ekonomi di kelas? Jika tidak, apa yang menyebabkan Anda tidak terlibat aktif atau kurang bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran ekonomi di kelas? Selanjutnya, aspek perkembangan kognitif. Di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda mampu memahami materi pembelajaran ekonomi yang dijelaskan oleh guru? Ya atau tidak? Jika tidak, apa kendala Anda sehingga tidak mampu memahami materi pembelajaran ekonomi yang dijelaskan oleh guru? Selanjutnya, apakah Anda mengalami kesulitan atau kendala dalam mengerjakan tugas materi ekonomi yang diberikan oleh guru? Jika ya, apa saja bentuk kesulitan atau kendala yang Anda hadapi dalam mengerjakan tugas ekonomi? Selanjutnya, aspek kemampuan awal dan kesiapan belajar. Di sini ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah Anda belajar terlebih dahulu di rumah sebelum mengikuti pembelajaran ekonomi di kelas? Kemudian, apakah Anda memiliki gambaran awal mengenai materi pembelajaran sebelum guru memulai pembelajaran di kelas? Ya atau tidak? Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah Anda dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik yang diberikan oleh guru di awal pembelajaran? Apakah Anda percaya bahwa materi yang akan dipelajari itu mudah? Apakah Anda memiliki perangkat teknologi seperti smartphone atau laptop yang bisa menunjang Anda dalam proses pembelajaran? Ya atau tidak? Selanjutnya, aspek gaya belajar. Di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda memahami pembelajaran apabila materi yang disajikan dalam bentuk gambar? Ya atau tidak? Apakah Anda lebih suka mendengarkan penjelasan materi pembelajaran dari guru daripada membaca materi pembelajaran sendiri? Ya atau tidak? Kemudian yang ketiga, apakah Anda lebih mudah memahami materi
apabila membacanya dan menulisnya kembali di buku catatan, ya atau tidak? Kemudian, apakah Anda lebih mudah memahami materi apabila belajar dengan metode praktik secara langsung di lapangan, ya atau tidak? Selanjutnya, aspek motivasi belajar. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, pernahkah Anda mengeluh atau tidak bersemangat untuk pergi ke sekolah? Jika iya, apa alasan Anda mengeluh dan tidak bersemangat untuk pergi ke sekolah? Selanjutnya, apakah Anda akan merasa rugi jika tidak mengikuti proses pembelajaran? Ya atau tidak? Apakah Anda malas belajar di mata pelajaran yang tidak Anda sukai? Kemudian, apakah Anda suka datang tepat waktu masuk ke dalam kelas? Ya atau tidak? Selanjutnya, aspek perkembangan emosi. Pertanyaan pertama, apakah Anda merasa senang atau bangga ketika mendapatkan pujian dari guru? Apa yang Anda harapkan dari seorang guru ketika Anda mampu menjawab soal atau ujian yang diberikan oleh guru di kelas? Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda merasa takut dan cemas saat tugasnya tidak selesai? Apakah Anda marah ketika mengajukan pendapat tetapi tidak diterima oleh orang lain? Kemudian yang terakhir, apakah Anda akan marah ketika diejek oleh teman? Ya atau tidak? Selanjutnya, aspek perkembangan sosial. Pertanyaan pertama, apakah Anda mampu berinteraksi dan berkomunikasi baik dalam forum maupun secara personal? Selanjutnya, apakah Anda membantu teman yang memerlukan bantuan? Apakah Anda mampu bekerja sama dengan teman sekelas Anda? Apakah Anda menyapa dan mengucapkan salam ketika bertemu atau berpapasan dengan guru dan pegawai lingkungan sekolah? Ya atau tidak? Selanjutnya, aspek perkembangan moral. Pertanyaan pertama, apakah Anda pernah melanggar peraturan yang berlaku di sekolah? Ya atau tidak? Apakah Anda bersikap sopan santun pada semua orang yang ada di lingkungan sekolah? Ya atau tidak? Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda menghormati teman yang memiliki perbedaan dengan Anda? Apakah Anda mengucapkan kata tolong dan terima kasih ketika meminta bantuan dan setelah meminta bantuan dari orang lain? Ya atau tidak? Selanjutnya, aspek perkembangan motorik. Pertanyaan pertama, apakah ada gangguan fisik pada anggota tubuh Anda? Misalnya Anda mengalami pada gangguan penglihatan. Yang kedua, apakah Anda dapat mengaplikasikan media pembelajaran untuk presentasi di kelas? Apakah Anda memanfaatkan smartphone sebagai media mencari sumber pembelajaran? Ya atau tidak? Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda senang mengikuti pembelajaran yang berhubungan dengan kegiatan praktik secara langsung? Kemudian, apakah Anda suka belajar di luar ruangan kelas atau outing kelas? Ya atau tidak? Sekian pemaparan panduan observasi dari saya. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.